Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah evolusi yaitu Ibu Ervina SP MSI. Di mana pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan menyampaikan materi tentang seleksi dan isolasi. Di mana saya akan membahas tentang apa itu habitat, niche, seleksi alam, dan spesiasi alopatrik dan simpatrik. Masuk pada materi yang pertama yaitu apa itu habitat. Nah, habitat ini merupakan tempat tinggal bagi organisme yang di dalamnya terdapat komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Nah, di mana pada habitat ini terbagi menjadi dua jenis yaitu habitat daratan dan air. Habitat daratan ini meliputi gurun, savana, dan hutan, sedangkan air meliputi danau, laut, sungai. Lanjut pada materi yang kedua yaitu niche. Nah, niche ini merupakan peranan organisme di dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti jamur. Jamur ini berperan sebagai pengurai bagi mikroorganisme atau organisme yang mati sehingga mengembalikan nutrisi kembali ke tanah. Masuk pada materi yang ketiga yaitu seleksi alam. Nah, seleksi alam ini merupakan cara alam memilih makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di suatu wilayah. Contoh teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck yaitu dahulu ada jerapah leher pendek dan panjang. Nah, jerapah leher panjang ini lebih mudah makan dan bertahan hidup, lalu punya keturunan. Lama-lama jerapah leher pendek menghilang. Lanjut pada materi yang keempat yaitu spesiasi alopatrik. Adalah terbentuknya spesies baru karena populasi awal terpisah oleh penghalang geografis seperti gunung, sungai, laut, atau gurun. Karena terpisah kedua populasi tidak bisa kawin dan lama-kelamaan mereka berkembang menjadi spesies yang berbeda. Lanjut pada spesiasi simpatrik. Spesies simpatrik ini adalah proses terbentuknya spesies baru dari suatu populasi yang hidup di tempat yang sama tanpa pemisahan geografis. Berbeda dengan spesiasi alopatrik yang terjadi karena pemisahan fisik, spesiasi simpatrik terjadi karena adanya perbedaan perilaku waktu kawin atau perubahan genetik dalam suatu wilayah yang sama. Dalam evolusi, seleksi dan isolasi adalah dua mekanisme utama yang mendorong perubahan dalam populasi makhluk hidup dari waktu ke waktu. Nah, contoh pada mekanisme seleksi ada dua, yaitu seleksi alam dan seleksi buatan. Nah, pada seleksi alam ada contoh yaitu pada kupu-kupu peppermint. Nah, pada masa revolusi industri di Inggris, jelagat dari pabrik itu menghitamkan batang pohon. Nah, kupu-kupu yang memiliki warna gelap lebih mudah berkamuflase dibandingkan yang berwarna terang. Akibatnya, kupu-kupu gelap lebih banyak bertahan dan berkembang biak, sedangkan yang berwarna terang itu dia sebaliknya. Dia itu lebih sering dimangsa. Ini menunjukkan bagaimana lingkungan memilih individu yang lebih cocok untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya pada seleksi buatan. Contohnya yaitu pada domestika anjing. Manusia telah menyeleksi anjing dari serigala liar selama ribuan tahun untuk mendapatkan sifat yang diinginkan seperti kesetiaan atau kemampuan berburu. Nah, akibatnya muncul berbagai ras anjing dengan ciri khas yang berbeda-beda. Nah, contoh pada mekanisme selanjutnya yaitu mekanisme isolasi. Nah, isolasi ini menyebabkan terbentuknya spesies baru atau sering disebut spesiasi karena kelompok dalam suatu populasi tidak lagi dapat kawin satu sama lain. Nah, adapun contoh pada seleksi isolasi yaitu salah satunya yang pertama isolasi geografis. Contohnya spesiasi burung finch di Kepulauan Galapagos. Nah, burung finch di Kepulauan Galapagos mengalami perpisahan antar pulau. Mereka berkembang secara terpisah untuk mengalami perubahan bentuk paruh sesuai dengan jenis makanan di pulau masing-masing. Akhirnya mereka menjadi spesies yang berbeda. Yang kedua, isolasi reproduksi. Contohnya pada katak leopard dan katak pickering. Nah, kedua jenis katak ini hidup di daerah yang sama tetapi memiliki musim kawin yang berbeda. Karena perbedaan musim kawin, mereka tidak dapat kawin satu sama lain dan tetap menjadi spesies yang terpisah. Dengan mekanisme seleksi dan isolasi ini, evolusi terus terjadi, membentuk keanekaragaman hayati di bumi ini. Nah, yang ketiga ada isolasi genetik.
Nah, isolasi genetik adalah suatu kondisi di mana dua populasi dari spesies yang sama tidak lagi saling kawin dan bertukar gen, sehingga terjadi perbedaan genetik yang semakin besar dari waktu ke waktu. Hal ini bisa terjadi karena faktor geografis, perilaku, atau mekanisme reproduksi lainnya. Contohnya yaitu pada burung finch di Kepulauan Galapagos. Nah, populasi burung finch yang tersebar di pulau-pulau berbeda mengalami isolasi geografis karena tidak bisa saling kawin. Lama-kelamaan mereka berkembang menjadi spesies berbeda dengan bentuk baru yang disesuaikan dengan jenis makanan di masing-masing pulau. Yang keempat ada isolasi kultural. Nah, isolasi kultural terjadi ketika perbedaan kebiasaan, bahasa, atau norma sosial dalam suatu kelompok yang menyebabkan mereka tidak kawin atau berinteraksi dengan kelompok lain, meskipun secara biologis mereka masih mampu melakukannya. Ini lebih sering terjadi pada manusia atau hewan dengan perilaku sosial kompleks. Nah, contohnya yaitu pada manusia purba Homo sapiens dan Neanderthal. Meskipun secara biologis bisa kawin silang, kelompok ini memiliki perbedaan budaya yang signifikan, seperti alat, bahasa, dan cara hidup. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak terjadinya pencampuran secara luas antar keduanya, sehingga mereka berevolusi secara terpisah.